Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azana dengan stambuk A1 Q1 20081 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Halu Oleo. Jadi ini saya akan memaparkan sebuah penjelasan tentang fungsi-fungsi BK, tujuan BK, dan prinsip-prinsip dalam BK. Jadi, sebelum saya menjelaskan tentang fungsi, tujuan, dan prinsip dalam BK, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan adalah secara teoritis dapat diartikan sebagai pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok yang membutuhkan bantuan dan untuk mengatasi masalah maupun bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya. Jadi, bimbingan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti kepala sekolah yang ingin memberikan bantuan kepada guru-gurunya, orang tua yang ingin memberikan bantuan kepada anak-anaknya, ataupun wali kelas yang ingin membantu orang tua. Jadi boleh siapa saja. Nah, apa sih itu konseling? Nah, sekarang apa sih itu konseling? Jadi konseling ini sama-sama pemberian bantuan. Namun konseling dilakukan oleh tenaga ahli seperti konselor kepada klien atau konseli yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya. Konseling ini dilakukan secara berkesinambungan dan secara tatap muka. Jadi, apakah konseling bisa dilakukan secara daring? Mungkin bisa-bisa saja, namun lebih efektifnya kita melakukan dengan secara tatap muka. Kenapa? Karena kita bisa melihat langsung ekspresi wajah konseling kita bisa langsung tahu ekspresi dan masalah klien kita, seperti itu. Jadi, dan konseling ini dilakukan secara berkesinambungan yang dimana dilakukan 1-5 kali. Nah, tadi kita sudah jelaskan apa itu bimbingan dan apa itu konseling. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada seorang klien untuk mengatasi permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang dialami. Dan bimbingan konseling dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian dari tujuan bimbingan konseling. Kenapa sih bimbingan konseling harus dilakukan di sekolah? Nah, jika kita lihat SMP ataupun SMA, bimbingan konseling merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib. Bahkan di tingkat pendidikan dasar, bimbingan konseling juga sudah mulai ada, yaitu di PAUD maupun di tingkat sekolah dasar. Lalu, apa sih tujuan layanan bimbingan konseling di sekolah? Nah, itu terkait dengan aspek perkembangan siswa, baik perkembangan individu, perkembangan sosial, belajar, maupun perkembangan karir. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yang kita akan bahas mulai dari sisi individu. Nah, dari sisi perkembangan individu, di sini bimbingan konseling berperan untuk membantu siswa menemukan siapa sih dirinya dan menemukan jati dirinya. Apa sih yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia marah. Nah, itu dari sisi individu kita bisa untuk menemukan jati dirinya, siapa dirinya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi sosial, bimbingan konseling di sini membantu siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana caranya memperbaiki dirinya agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi konselor di sini memberikan arahan kepada kliennya bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya untuk berinteraksi kepada lingkungannya, sosialnya.
Dan jika kita lihat dari sisi perkembangan belajar, bimbingan konseling di sini berperan untuk membantu siswa menemukan gaya belajar yang tepat untuk dirinya. Bagaimana caranya memotivasi siswa, bagaimana cara individu memotivasi dirinya. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi perkembangan belajarnya. Lalu yang terakhir yaitu dari sisi perkembangan karir. Nah, ini untuk menentukan pada jenjang selanjutnya, apakah siswa ini ingin kuliah, apakah dia ingin kerja atau menemukan bakat minatnya. Di sini peran penting guru BK adalah untuk menemukan atau membantu siswa menemukan bakat minatnya. Misalnya kelas 12 kan ini bingung mau jenjang selanjutnya kemana. Nah, guru BK di situ bisa membantu apakah jika siswa ingin kuliah, terus jurusan apa yang cocok dan tepat untuk dirinya. Sekarang kita akan bahas fungsi dalam bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling itu sendiri ada 6, yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman. Di sini layanan bimbingan konseling perlu melakukan pemahaman yang terkait dengan diri klien, masalah yang dialami oleh klien maupun lingkungan yang ada di sekitar klien. Jadi pemahaman di sini bukan hanya pemahaman untuk klien saja, tapi juga pemahaman untuk mengenal masalah-masalah dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi pencegahan. Nah, di layanan bimbingan konseling ini fungsi pencegahan di sini berperan untuk memberikan bantuan atau pemberian bantuan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang mengganggu atau menghambat perkembangan potensi siswa. Nah, kegiatan yang kita dapat berikan dalam fungsi pencegahan ini yaitu salah satunya kita bisa memberikan berupa kegiatan orientasi. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Meskipun sudah dilakukan pencegahan dan pemahaman terhadap masalah klien, namun bisa saja seorang klien masih mengalami masalah-masalah tertentu. Nah, disinilah peran fungsi pengentasan, yaitu untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri klien. Yang keempat adalah fungsi penyembuhan, yang dimana fungsi ini merupakan fungsi yang bersifat kuratif. Jadi fungsi ini sangat berkaitan dengan upaya memberikan bantuan kepada klien baik dari sisi pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, teknik yang dapat kita berikan yaitu konseling. Adapun fungsi kelima dan keenam yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan konseling dapat membantu klien untuk memelihara dan mengembangkan kesungguhan pada pribadinya untuk menjadi pribadi yang mantap, terarah, dan berkelanjutan. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip dalam bimbingan konseling. Nah, prinsip merupakan kebenaran yang dijadikan dasar untuk melakukan segala sesuatu. Nah, pelaksanaan bimbingan konseling tentu mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk berpijak, diantaranya yaitu prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan, kemandirian, kedinamisan, kekinian, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tuturi handayani. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah prinsip kerahasiaan, yaitu prinsip yang menekankan bahwa segala informasi
berupa data klien atau siswa tidak boleh diketahui oleh siapapun. Yang kedua adalah prinsip kesukarelaan. Nah, adalah prinsip yang menolak adanya unsur paksaan terhadap siswa atau klien dalam mengikuti layanan bimbingan konseling. Yang ketiga adalah prinsip keterbukaan, yang dimana adalah prinsip ini menginginkan adanya sifat keterbukaan dari luar yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya. Selanjutnya adalah prinsip kegiatan. Nah, prinsip kegiatan ini adalah untuk menginginkan siswa atau klien berpartisipasi dalam semua kegiatan bimbingan konseling. Yang selanjutnya adalah prinsip kemandirian. Adalah prinsip yang menginginkan agar siswa atau klien adanya layanan bimbingan konseling ini dapat membuat siswa atau klien menjadi individu yang mandiri. Selanjutnya itu adalah prinsip kekinian. Apa sih itu? Nah, prinsip kekinian ini adalah prinsip yang mengharuskan problem yang dialami siswa merupakan problem yang terjadi sekarang. Untuk masa lalu ataupun masa depan dilihat sebagai dampak dan mempunyai keterkaitan dengan apa yang dilakukan siswa klien pada saat sekarang. Selanjutnya adalah prinsip kedinamisan, yang dimana prinsip ini menuntut segala kegiatan layanan bimbingan konseling terhadap siswa ataupun klien selalu maju dan tidak monoton. Selanjutnya adalah prinsip keterpaduan, adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan layanan bimbingan konseling selalu menunjang harmonis dan terpadu. Kemudian ada prinsip kenormatifan, adalah prinsip yang menuntut segala layanan bimbingan konseling didasarkan oleh norma-norma yang berlaku seperti norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya ada prinsip keahlian. Di sini adalah prinsip yang mengharuskan segala kegiatan bimbingan dan konseling berdasarkan kepada kaidah-kaidah profesional. Kemudian ada prinsip alih tangan kasus. Ya, prinsip ini adalah yang mengharuskan pihak yang tidak mampu untuk menangani masalah atau permasalahan yang dialami oleh siswa atau klien untuk menyerahkan kepada yang lebih ahli. Nah, yang terakhir adalah prinsip tuturi handayani, yang dimana prinsip ini menuntut agar semua layanan dalam bimbingan konseling dapat memotivasi siswa atau klien untuk selangkah lebih maju ke depan. Jadi, itulah tadi semua pemaparan tentang prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling. Baiklah, itulah tadi semua pemaparan penjelasan tentang tujuan, fungsi, bahkan sampai dengan prinsip dalam bimbingan konseling. Semoga dengan